Halo, apa kabar jemaat CCW yang dikasihi Tuhan? Saya berdoa supaya saudara terus dalam perlindungan Tuhan melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Saya juga mau ucapkan happy anniversary buat kalian karena saya dengar kalian baru merayakan anniversary sebagai jemaat yang dipimpin Tuhan. Saya berdoa supaya pertumbuhan daripada Tuhan akan membuat turun terus atas kalian dan membuat kalian menjadi komunitas yang maksimal, pribadi-pribadi yang maksimal di dalam rencana Tuhan. Kali ini saya mau ajak kita belajar tentang excellence, sebuah tema yang sudah sering kita dengar dan saya mau ajak kita merenungkannya sekali lagi. Ada sebuah foto yang saya berikan buat saudara dan ada cerita di baliknya. Suatu kali teman-teman saya lagi ada di luar negeri, terus mereka dengar ada lomba maraton di kota itu. Dan ada yang ajak mereka untuk ikut dan mereka pikir, ayolah nggak ada salahnya daripada kita nggak ada kerjaan, kita ikut lari maraton. Waktu mereka ikut, mereka datang, mereka lihat begitu banyak orang, terus ada yang tanya, kalian udah daftar belum? Mereka baru sadar, oh harus daftar ya untuk ikut maraton. Oh iya harus daftar. Di mana? Di sana. Mereka cepat-cepat pergi ke loketnya, tapi belum sampai loket, pertandingan dimulai. Orang-orang sudah mulai berlari, dan mereka bingung. Daftar jangan. Ada teman yang bilang gini, udahlah lari aja, nggak usah pakai daftar. Akhirnya mereka lari, ikut peserta yang ada. Dalam berlari, mereka tergoda dengan kafe-kafe yang ada di sepanjang jalan. Dan mereka bilang, jajan jangan ya, minum jangan. Akhirnya mereka, kita minum dulu, kita ngopi dulu. Mereka ngopi, mereka ngobrol. Mereka jajan lagi di sebelahnya, mereka beli ini sambil ngobrol. Dan mereka lihat, kita udah ketinggalan jauh sama peserta yang lain. Gimana ya? Kita mau gimana nih? Apa udahan aja? Oh jangan. Ginilah, kita makan aja dulu. Nanti kan lihat petanya tuh, lihat rutenya. Mereka akan kembali lagi lewat perempatan yang itu. Kita cegat di situ dan nanti kita gabung lagi, kita lari, kita masuk garis finish, kira-kira begitu. Dan itu yang mereka lakukan. Mereka makan terus mereka waktu lihat peserta sudah datang setelah sekian lama, mereka gabung dengan rombongan utama. Dan mereka menjadi jadi pelari yang ikut dalam rombongan yang cukup depan. Nah, waktu mereka berlari, mereka masuk garis finish, disitulah perbedaan terlihat. Waktu peserta-peserta lain yang terdaftar, ternyata mereka dipasang alat yang membuat waktu mereka masuk garis finish, nama mereka disebut. Weh, selamat ya buat Albert. Weh, selamat ya buat Ronald. Misalnya gitu. Namanya disebut. Tapi waktu mereka lewat garis finish, tidak ada yang menyebut nama mereka. Tidak ada yang menyambut mereka. Yang lain dapat hadiah, dapat penghargaan. Mereka tidak ada yang sambut. Mereka berbeda. Dan mereka akhirnya cuma lihat kiri kanan. Dan mereka minggir, mereka menyingkir dari acara itu. Itu yang membedakan tentang pelari yang serius dengan pelari yang abal-abal. Itu yang akan membedakan. Bedanya di mana? Waktu jalan kayaknya kita having fun, kita asik-asik aja, tapi di endingnya itu akan membedakan pelari yang serius dengan pelari yang abal-abal. Pelari yang cuma ikut-ikut dan berlari dengan cara yang sembarangan. Begitu juga dengan hidup kita. Begitu juga dengan hidup saudara dan saya. Ya kan? Kalau kita menjalankan hidup kita dengan benar, maka endingnya itu akan berbeda dengan orang-orang yang menjalankan hidupnya dengan sembarangan. Saya percaya salah satu ini, di dalam kekekalan kita akan mengalami sesuatu yang berbeda. Alkitab bilang suatu hari nanti di akhir dari semua ini, apa sih yang terjadi? Ada banyak orang yang kayaknya kita mati dan udah kok. No. Alkitab bilang setelah kita selesai di dunia ini, suatu hari kita akan berhadapan muka dengan Tuhan. Dan di situ saya percaya nama kita akan disebut, nama kita akan dipanggil, dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Menerima sesuatu yang saya nggak tahu apa, tapi saya percaya Tuhan menyediakan suatu hal yang terbaik buat saudara dan saya yang mau menghidupi hidup ini sesuai panggilan yang Tuhan berikan, sesuai dengan rencana yang Tuhan berikan. Kita mau mendaftarkan diri di dalam rencana Allah itu, bukan hidup dengan cara yang sembarangan. Amin. Saya mau ajak kita lihat Ibrani 12 ayat 25-29. Kita bicara begini, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang bicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang Dia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan pada perubahan, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan.
ayat terakhirnya bilang begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah pada Allah menurut cara yang berkenan padanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Apa hubungannya dengan excellent? Ayat ini kok nggak mengatakan tentang excellent di situ? Ya, dia tidak secara langsung mengucapkan excellent, tapi saya mau ajak kita merenungkan ini. Kenapa? Sebab excellent sudah banyak disebut orang, tapi yang saya mau ajak gini, kenapa saudara dan saya mau excellent? Alkitab di bagian yang kita baca tadi menceritakan bahwa begini loh, kita jangan hidup sembarangan. Sebab apa? Orang yang hidup sembarangan pasti tidak akan luput dari hukuman Tuhan. Ya, dia Allah yang penuh kasih karunia, ya dia Allah yang mengampuni. Tapi dia mengampuni orang-orang yang mau merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia menerima orang-orang yang mau datang kepada Tuhan. Tapi orang-orang yang memutuskan untuk hidup tetap sembarangan, hidup tidak peduli dengan Tuhan, maka Alkitab bilang penghukuman pasti tidak luput buat mereka. Oke, jadi ayat ini bicara bahwa orang yang tetap hidup dalam dosa tidak akan luput dari hukuman. Tidak akan luput dari murka Allah. Kebinasaan pasti datang, dan kebinasaan itu bukan sementara, tapi selama-lamanya. Ada orang sakit beberapa tahun aja udah menderita sekali. Tapi penghukuman kekal itu bukan cuma beberapa tahun loh, tapi selama-lamanya. COVID baru 1 tahun, beberapa orang sudah sangat jenuh dan pikir kapan ujungnya, kapan berakhirnya. Baru 1 tahun. Kekekalan bicara gini, tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Tapi buat saudara dan saya yang mau datang sama Tuhan, merendahkan hati di depan Tuhan, dan kita menerima kasih karunia dari Allah, maka ayat yang terakhir bilang begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudara dan saya sudah menerima anugerah, pengampunan, dilayakkan, dikuduskan, disucikan, diluputkan dari penghukuman kekal yang seharusnya kita terima. Harusnya kita binasa, harusnya kita masuk neraka selama-lamanya. Tapi lewat karya salib Yesus kita diampuni, kita diterima, dijadikan anaknya. Bahkan dibilang ini, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu, marilah kita mengucap syukur. Yuk, hidup kita setiap hari penuh dengan ucapan syukur. Tiap bangun sadarilah gini, aduh saya diluputkan dari kebinasaan. Aduh saya diampuni. Oh saya menyadari itu. Setiap kali saya melihat hidup saya melihat hidup yang jauh dari sempurna. Setiap kali saya melihat hidup saya melihat hidup yang cenderung kepada dosa. Setiap kali saya melihat hidup saya melihat hidup yang sebetulnya tidak layak diampuni. Tapi Tuhan memilih mengampuni saya. Tuhan memilih menebus saya, mencintai saya, menerima saya tanpa syarat, menjadikan saya anaknya. Waduh, dan banyak hal yang lain. Jadi tiap pagi saya, bukan hanya tiap pagi, sering sekali saya mikir ini, aduh terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengampunan, terima kasih Engkau memberi aku kesempatan lagi dan lagi, terima kasih buat penerimaan tanpa syarat, terima kasih buat kasih karunia, terima kasih buat karya salib Yesus. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Nah, di bagian inilah beribadah kepada Allah. Ini enggak cuma bicara kebaktian. Ibadah kepada Tuhan, penyembahan kepada Tuhan bukan cuma praise and worship 2 lagu, 3 lagu, saya sudah menyembah Tuhan. Itu bagian dari penyembahan Tuhan, ya. Ke gereja itu bagian dari penyembahan kepada Tuhan, ya. Tapi beribadah kepada Allah tidak sebatas menyanyikan pujian, enggak sebatas hanya ke gereja. Tapi beribadah kepada Allah bicara seluruh bagian hidup kita. Seluruh bagian hidup kita, mari jadikan itu sebagai ibadah pada Allah. Menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi bukan dengan cara yang sembarangan. Menurut cara yang berkenan kepada Allah. Hidup kita adalah ibadah. Yuk jalankan hidup ini dengan cara yang berkenan kepada Allah. Pekerjaan saudara adalah ibadah. Pacaran saudara ibadah. Pernikahan saudara ibadah. Hubungan pergaulan saudara ibadah. Ayo lakukan itu dengan cara yang berkenan kepada Allah. Dengan hormat dan takut. Maksudnya gini, dengan rasa segan. Karena dia Allah yang sebetulnya begitu
excellent, begitu standarnya tidak tercapai sama kita. Tapi dia mau menerima kita. Saudara, kalau orang diterima sama seorang raja, atau saudara dipanggil sama Pak Presiden, saudara diajak ke istana, saya percaya saudara akan sembarangan ke sana. Saudara akan memenuhi undangan dengan cara yang berkenan. Saudara akan memenuhi undangan itu dengan rasa hormat dan segan. Karena dia presiden, karena dia raja, bahkan tidak usah presiden atau raja, seorang yang saudara hormati, kalau undang saudara tidak akan datang dengan sembarangan. Apalagi Allah. Dia Allah yang luar biasa. Ayo datang, ayo hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Kenapa kita mau bahas ini? Karena begini loh, excellent adalah sesuatu yang keluar dari hati orang. Excellent bukan sesuatu yang bisa keluar dengan terpaksa atau diwajibkan. Excellent keluar waktu seseorang menyadari akan sesuatu. Jadi waktu saudara sadar akan sesuatu, disitulah akan membuat saudara dan saya mau hidup excellent. Sadar apa? Apa yang menyebabkan excellent spirit itu bisa keluar dari hidup saudara dan saya? Waktu kita menyadari tujuan hidup kita. Waktu saudara sadar dan mengenali tujuan hidup kita, saudara akan mulai gini, saya tidak mau hidup sembarangan. Ada orang tadinya hidup kacau balau, hidup seenaknya sendiri. Waktu dia punya anak, dia menyadari, hey, saya punya anak, saya punya tujuan, saya harus menyediakan sesuatu masa depan yang lebih baik buat anak ini. Waktu dia menyadari dan mengenali tujuan hidupnya, hidupnya berubah. Dari hidup sembarangan, jadi excellent. Waktu orang memiliki ambisi, saya mau jadi orang paling kaya, saya mau jadi orang paling hebat, maka dia bisa jadi excellent. Dan waktu kita ingin mencapai tujuan itu, kita ingin mencapai ambisi itu akan mendorong saudara dan saya sekali lagi untuk menjadi excellent. Makanya gini, kenapa kita perlu renungkan ayat tadi? Saya mau tanya dulu, apa yang membuat saudara dan saya bisa menjadi excellent? Ada orang karena ingin kaya jadi sangat excellent. Tapi saya mau beritahu, kalau menurut saya tujuan itu tujuan yang gak kekal. Tujuan itu tujuan yang akan mengecewakan. Tujuan itu tujuan yang kosong. Ada orang pengen populer, dia jadi excellent. Ada orang pengen begitu eksis di Instagram misalnya, atau di sosial media yang lain, maka dia jadi excellent. Dia bikin banyak hal yang membuat hidupnya, di fotonya minimal, menjadi sesuatu yang excellent. Tapi semua motivasi itu dilatar belakangi oleh ambisi-ambisi yang salah. Kita pengen lebih dari orang lain, kita nggak mau kalah dari orang lain, kita membandingkan diri dari orang lain. Dan itu tanpa sadar sangat mudah untuk membuat kita kecewa, sangat mudah untuk membuat kita patah di tengah jalan, sangat mudah untuk membuat kita pahit. Karena kita banding-bandingin sama orang lain, kita pengen lebih dari orang lain. Spirit yang bersaing itu juga bisa melahirkan sesuatu yang excellent. Tapi di dalam Tuhan tidak ajar itu. Excellent seharusnya buat kita anak Tuhan lahir karena gini, ucapan syukur. Ucapan syukur karena kita ini diampuni. Ucapan syukur karena kita ini sudah dilayakkan. Saya sudah dijadikan anak Allah. Aduh, saya orang berdosa begini, saya orang penuh kelemahan, dijadikan anak Allah yang luar biasa. Kesadaran akan kasih karunia, kesadaran akan karya salib Yesus buat kita, kesadaran akan kebaikan Tuhan, kesadaran akan kekudusan Tuhan. Dan yang kesadaran bahwa kita diterima oleh Dia akan membuat saudara dan saya tidak akan hidup sembarangan. Saudara, kalau saudara perhatiin saya sehari-hari begitu ya, saudara akan hampir tidak pernah melihat saya buang sampah sembarangan. Hampir nggak pernah. Kalau sampai pernah, itu kecelakaan namanya. Tapi nggak pernah. Kenapa? Karena begini, buat saya dunia ini punya Bapakku. Dunia ini punya Bapakku. Dia Allah pencipta bukan hanya bumi, tapi seluruh semesta yang begitu tidak sampai hari ini kita nggak bisa tahu seluas apa. Kalau suruh googling foto semesta itu begitu luar biasa. Dia pemiliknya dan saya anaknya. Masa saya mau bikin kotor milik Bapak saya yang begitu luar biasa? Masa saya mau bikin kotor milik Bapak saya yang begitu indah? Saya tidak akan ukir-ukir nama saya di pohon. Kenapa tuh? Bapakku yang buat. Saya nggak mau bilang Andi love Nining. No, itu ciptaan Bapakku yang luar biasa.
Saya mau hargai, saya mau nikmati. Nah, lihat ini. Waktu kita menyadari siapa kita, waktu kita menyadari siapa Tuhan kita, waktu kita menyadari karya salibnya, kasih karunia-Nya buat kita, itu akan mendorong saudara dan saya hidup tidak sembarangan. Waktu saudara menyadari siapa saudara, maka saudara akan bekerja tidak sembarangan. Pelayanan, aduh saudara, siapa sih kita boleh melayani? Suatu kali ada orang-orang yang melayani sambil ngomel-ngomel. Saya ajak ketemu dan saya bilang begini. Maksudnya ngeluh, aduh terlalu pagi lah, aduh terlalu jauh lah, aduh terlalu inilah. Saya bilang gini, kalau buat kamu melayani nggak menyenangkan, jangan melayani. Kenapa? Itu bikin dosa. Ngapain pelayanan tambah bikin dosa? Pelayanan seharusnya menjadi anugerah. Kita ini nggak layak loh. Siapa sih kamu yang bisa layak misalnya main musik di hadapan Tuhan? Kalau kamu sadar siapa dirimu, yang ada gini loh, kamu harusnya layaknya binasa. Tapi Tuhan layakkan kamu melayani. Siapa saya bisa layak berdiri menyampaikan firman Tuhan? Aduh, harusnya sama sekali nggak layak. Tapi waktu Tuhan mengasihi kita dilayakkan. Harusnya pelayanan menjadi sebuah gini loh, ekspresi kita untuk mengucap syukur terhadap anugerah yang begitu luar biasa. Sehingga kita tidak akan mengerjakannya dengan sembarangan. Kenapa? Harusnya gue gak pantas lakuin ini. Gak pernah pantas, tapi Tuhan izinkan. Harusnya saya berdiri di dalam hadirat Tuhan aja mati. Gak bisa tahan. Tapi Tuhan izinkan saya. Apa ekspresi yang lain yang bisa saya berikan selain ini? Saya coba memberikan yang terbaik buat Allah. Kita coba memberikan yang terbaik buat Allah. Jadi hati-hati, saya mau ajak kita cek, apa sumber excellent-mu? Apa sumber excellent-mu? Ambisi? Suatu hari ambisimu tidak tercapai, kamu akan kecewa, patah, dan kamu gak mau hidup excellent lagi. Apalagi sumber excellent-mu? Bersaing sama orang? Aduh, itu bisa jahat kita jadinya. Bisa mengecewakan, bisa membuat kita jadi orang yang sangat jahat, betul? Tapi kalau sumber excellent kita adalah anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, maka itu kekal. Penerimaan Tuhan tidak pernah bersyarat. Hari ini mungkin saya tidak bisa melakukan yang sebaik yang seharusnya. Tuhan akan terus memberi kesempatan kedua, ketiga. Dan anugerah itu bukan untuk dipermainkan. Anugerah itu untuk dihargai. Amin. Excellent itu apa sih? Coba ya, tadi kita sudah lihat sumber dari excellent, sekarang saya mau ajak kita nih. Apa sih excellent? Excellent adalah sesuatu yang kita berulang-ulang lakukan. Excellent itu adalah bukan sebuah tindakan. Jadi, hari ini saya ngelap meja ini bersih sekali. Excellent. Tapi kalau cuma sekali ini saja, sebetulnya itu belum bisa disebut excellent. Excellent adalah sesuatu yang sudah kerjakan sekali, 2 kali, 3 kali, berulang-ulang sampai itu menjadi kebiasaan. Makanya saya berani bilang ini, saudara hampir tidak akan pernah lihat saya buang sampah sembarangan. Bahkan kalau saudara buang sampah sembarangan, saya pasti akan ingatkan, atau mungkin saya ambil untuk saya buangin sampah. Kenapa? Itu sudah menjadi habit. Apakah dari dulu saya tidak pernah buang sampah sembarangan? Dulu saya buang sampah sembarangan. Waktu saya menyadari Tuhan, menyadari kebesaran Dia, dan menyadari kasih karunia buat saya pilih, saya mau hargai milik Bapakku yang di surga. Excellent juga bukan skill. Aduh Pak, saya bukan orang pintar. Excellent is not a skill. It is an attitude. Itu adalah sebuah sikap hati. Sikap keputusan di dalam hati. Untuk saya tidak akan hidup sembarangan. Saya akan melakukan yang terbaik. Itu juga yang membuat saya waktu pacaran juga belajar untuk melakukan yang terbaik. Menjaga hubungan ini. Kenapa? Menjaga apa yang Tuhan percayakan pada kami. Kenapa? Karena itu keluar dari sikap hati yang menghormati Tuhan. Waktu kita bekerja, kita juga nggak mau sembarangan. Kenapa? Keluar dari sikap hati. It's not a skill. Itu adalah attitude. Itu adalah sikap hati, keputusan di hati. Excellent itu juga gini. Sebetulnya excellent gak harus yang heboh-heboh. Excellent gak harus yang besar-besar. Excellent is doing ordinary things. Excellent adalah melakukan sesuatu hal yang biasa aja sih, tapi mengerjakannya dengan extraordinary. Mengerjakannya dengan serius. Mengerjakannya dengan yang terbaik. Ya, saudara lihat, ngelap meja misalnya. Hal biasa, semua orang bisa buat. Tapi tiap kali orang ini yang buat, pasti bersih. Pasti bersih.
Ya kan? Tapi ada orang ngelap meja, tiap kali dia yang buat, pasti nggak bersih, pasti kotor. Excellent dalam mengerjakan sesuatu yang sederhana, tapi dia mengerjakannya dengan serius. Setia dalam perkara kecil, nanti kita akan setia dalam perkara besar. Dan excellent itu selalu menjual. Ya toh? Excellent selalu dicari orang. Kalau saudara jadi pribadi yang excellent, maka saudara selalu dicari orang. Orang yang excellent akan selalu diandalkan. Orang yang excellent selalu dicari, bukan cuma dalam pelayanan, tapi juga dalam pekerjaan. Perusahaan-perusahaan cari orang yang mau kalau bekerja excellent. Pekerjaannya, perusahaannya itu seperti miliknya. Dicari orang, saudara. Saudara tidak harus jenius, saudara, tapi punya attitude yang excellent. Saudara diuber, saudara dicari. Karena perusahaan banyak butuh, tidak selalu butuh orang pintar, tapi lebih daripada pintar, perusahaan-perusahaan butuh excellent. Saudara pribadi yang excellent, yang pengen sama saudara ngantri, gak bisa berat jodoh saudara. Amin. Kenapa? Karena banyak orang berharap saudara bisa jadi pasangannya. Excellent always sells. Dan kalau saudara lihat ini, setiap tugas, setiap pekerjaan yang kita kerjakan sebetulnya adalah self-portrait. Jadi gini, gambar diri kita sendiri. Apa yang saya kerjakan itu menceritakan saya. Bagaimana saya mengerjakan itu menceritakan saya. Bagaimana saya melayani Tuhan itu menceritakan hubungan saya sama Tuhan. Bagaimana saya bekerja, bagaimana sikap saya di rumah itu menceritakan saya. Contohnya, saya kalau khotbah sungguh-sungguh gitu ya, di rumah saya kacau balau, itu menceritakan bahwa saya munafik. Kalau saya pelayanan luar biasa tapi pekerjaan di kantor, dikit-dikit, Pak izin retret, Pak izin doa, itu menceritakan bahwa gini, kamu enggak mengerjakan dengan serius, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Begitu juga dalam pelayanan. Kita punya banyak teman dalam pelayanan. Kita bisa lihat sama-sama kan, mana yang excellent, mana yang itu menceritakan dia. Itu menceritakan dia. Jujur waktu saya jatuh cinta dengan istri saya yang sekarang, karena saya lihat dia luar biasa. Dia melakukan semuanya dengan yang terbaik. Jarang perempuan yang seperti itu. Jadi saya perhatikan, wow, ini luar biasa ini. Kira-kira begitu. Lihat itu, excellent always sells. Kalau sudah lihat kamus, excellent artinya apa sih? Excellent, excellentia, bahasa asal katanya adalah kualitas menjadi di atas rata-rata. Outstanding, being good. Oke, kualitas yang outstanding, kualitas yang bagus, melebihi rata-rata, di atas rata-rata. Itu excellent. Itu menurut kamus. Nah, Alkitab punya kata buat excellent, agathos. Saudara bisa lihat itu? Menarik arti kata agathos begini. Itu keluar dari karakter yang baik. Oh, excellent itu keluar dari karakter yang baik. Keluar dari hati yang sehat. Orang yang hatinya sehat, dia pasti hidupnya nggak sembarangan. Tapi orang yang penuh luka, dia akan sembarangan. Lihat mobil orang, great. Kenapa? Pahit hatinya. Senang lihat orang yang hatinya luka, senang lihat orang susah lihat orang senang, saudara. Ya kan? Akhirnya dia nggak akan excellent. Karena dia suka lihat sesuatu yang nggak baik. Keluar dari hati yang penuh sukacita, keluar dari hati yang penuh bahagia dan damai. Akibatnya excellent juga punya arti berguna. Hidup kita akan berguna, orang-orang di sekitar kita akan menikmati keberadaan kita. Excellent juga punya arti gini, berbeda. Agathos punya arti excellent yang artinya juga berbeda. Artinya juga gini, benar. Kita melakukan sesuatu dengan benar, dengan cara yang berkenan pada Tuhan, terhormat. Orang yang excellent, saya mau beritahu saudara akan dihormati Tuhan. Saudara akan dihormati juga oleh sesama. Kenapa? Saudara tidak sembarangan. Saudara tidak sembarangan. Maksud saya tadi, kita akan dihormati oleh orang. Dicintai Tuhan itu sudah pasti. Itu karena grace, kasih karunia. Sekali lagi saya akan tutup dengan begini, bahwa spirit of excellence bukan spirit berkompetisi. Menjadi excellent bukan soal berkompetisi. Bukan menjadi lebih hebat dari yang lain. Excellent bicara menjadi lebih baik daripada diri kita kemarin.
Spirit of excellence juga bukan spirit yang sukses addicted, bukan yang ketagihan sukses, tidak bisa menerima kegagalan. Tapi spirit yang excellent adalah gini loh, sikap hati yang tidak pernah menyerah. Kemarin sudah bikin salah, minta maaflah. Dan lakukan lebih baik dari kemarin. Hari ini belum sempurna, akuilah, terimalah, tidak usah frustasi karena Allah kita Allah yang penuh begitu baik. Tapi besok lakukan yang lebih baik. Excellent bukan tidak bisa menerima kegagalan, tapi excellent adalah gini, sikap hati yang tidak pernah menyerah untuk memberikan yang terbaik, terutama buat Tuhan kita. Amin. Spirit of excellence bukan spirit yang perfeksionis, harus sempurna, tidak bercacat celah. Spirit yang excellent bukan perfeksionis, tapi spirit of excellence adalah gini, melakukan yang terbaik yang kita bisa, mempersembahkan yang terbaik yang kita bisa berikan. Amin. Saya harap saudara diberkati lewat sesi ini, dan saya harap saudara semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kesempatanku menyampaikan isi hatimu buat jemaat di CCW. Aku berdoa supaya setiap anak-anakmu di CCW ini boleh bertumbuh. Bukan sembarangan, tapi boleh bertumbuh dalam menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah, mengalami kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan biarlah itu yang membuat kami termotivasi untuk memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan dalam seluruh ibadah kami, seluruh hidup kami yang adalah ibadah ini kepada Tuhan. Terima kasih, berkati anak-anakmu semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Tuhan berkati saudara ya.